Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Ayu Junjung Biru dengan NPM 22130240443. Di sini saya akan mempresentasikan sistem rangka pada manusia untuk memenuhi tugas pendidikan TIK. Rangka pada tulang manusia. Pada saat dilahirkan, tubuh kecil kita sudah dipenuhi oleh tulang-tulang. Setidaknya ada 270 tulang yang membentuk rangka manusia pada saat ia lahir. Jumlah ini lalu menyusut menjadi sekitar 206 tulang saat memasuki usia dewasa. Sebagai akibat adanya beberapa tulang yang bergabung bersama. Tulang-tulang yang menyusun rangka manusia ini kemudian dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu kerangka aksial yang berjumlah 80 tulang dan kerangka epindikular yang terdiri dari 126 tulang. Pengertian rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi rangka diantaranya memberi postur tubuh, melekatnya otot, perlindungan organ-organ bagian dalam yang lunak bekerja secara simultan dengan otot dan sistem saraf. Tulang sendiri memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam yang secara berturut-turut. Ialah periostum, tulang kompak, tulang spons, endostum, dan sumsum tulang. Sementara 5 bentuk tulang di antara lainnya adalah tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Rangka aksial sendiri tersusun dari tulang tengkorak, tulang telinga, dan hoid, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka epindikular tersusun dari alat gerak atas, gelang bahu, alat gerak bawah. Secara keseluruhan, rangka manusia dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu rangka manusia, rangka tengkorak, rangka badan yang melindungi organ-organ penting pada tubuh. Rangka badan tersusun atas 33 rangka tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Rangka anggota gerak tersusun atas anggota gerak atas yang meliputi tulang pengumpil, lengan atas, hasta pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas jari tangan. Susunan anggota gerak bawah meliputi tulang paha, tempurung lutut, kering betis, pergelangan kaki, telapak kaki, dan ruas kaki. Rangka kepala. Rangka kepala yang tersusun atas tulang-tulang seperti tulang dahi, ubun-ubun, tulang pelipis, tulang pipi, tulang tengkorak, tulang baji, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Fungsi rangka pada manusia. Rangka memberi bentuk tubuh dan melindungi organ tubuh yang penting. Setiap gerakan kita sendiri merupakan hasil kerja sama rangka dan otot. Otot sebagai bagian tubuh yang mampu berkontraksi, namun rangka tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Sehingga, rangka disebut juga sebagai alat gerak pasif. Berikut ini beberapa fungsi rangka yang perlu kamu ketahui. 1. Memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. Rangka memberikan bentuk tubuh serta menegakkan tubuh secara tinggi dan rendah. Postur tubuh bergantungan pada rangka. Susunan tulang-tulang tengkorak dan tulang pada bagian depan memberikan fungsi untuk membentuk tubuh manusia. 2. Tempat pembentukan sumsum kuning. Sumsum kuning adalah tempat menyimpannya lemak. Lemak seperti sumber energi cadangan pada manusia ini terdapat pada rangka manusia. Jadi secara tidak langsung berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi pada tubuh. Ketiga, menyimpan mineral. Sekitar 62% matriks tulang tersusun dari garam anorganik, terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Dan pada sekitar 99% kalsium ada pada rangka tubuh. Rangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang ini sebagai tempat menyimpan kalsium dan fosfor. Kalsium berfungsi sebagai kontraksi otot dan pembekuan darah. Fosfor berfungsi sebagai pembentukan ATP. Sebagai fungsi imunologis. Fungsi rangka ini sebagai tempat menghasilkan sel-sel imunitas atau kekebalan tubuh yang ada dalam sumsum tulang. Sebagai fungsi imunologis, sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi rangka manusia selanjutnya adalah sebagai
tempat melekatnya otot-otot. Rangka dan otot sebagai dua bagian tubuh yang tak terpisahkan. Rangka dan otot bekerja sama dalam memudahkan manusia bergerak, misalnya menggerakkan lengan, kaki, leher, dan sebagainya. Tanpa adanya otot, rangka tubuh tidak dapat bergerak dan tubuh akan kaku. Sebagai pelindung organ-organ, rangka tubuh manusia yang merupakan susunan tulang adalah bagian tubuh yang paling keras. Maka dari itu, fungsi rangka juga dapat melindungi organ-organ yang ada dalam pada tubuh manusia. Rangka ini akan melindungi alat-alat tubuh yang bersifat lunak dan penting, seperti rangka pada dada memiliki fungsi melindungi paru-paru dan jantung. Rangka pada kepala untuk melindungi otak, bola mata, hidung, saluran pernafasan bagian atas. Tulang pinggul melindungi organ, alat pencernaan, dan alat reproduksi bagian dalam. 7. Tempat menghasilkannya sel darah merah. Komponen sel-sel darah merah berasal dari rangkaian tubuh. Fungsi rangka ini memberikan tempat sebagai pembentukan darah merah dan darah putih. Biasanya rangka yang mampu menjadi tempat pembentukan sel-sel darah ini pada tulang pipa dan tulang paha. Struktur dan jenis tulang. Tulang merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam berturut-turut, yaitu periostum, tulang kompak, tulang spons, endostum, dan sumsum tulang. Periostum adalah lapisan terluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Tulang kompak merupakan lapisan yang memiliki tekstur padat, hanya sedikit berongga dan kuat. Tulang spons merupakan lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah. Endostum merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan areola vaskular yang melapisi sumsum. Sumsum tulang merupakan bagian tulang paling dalam yang berbentuk seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Jenis tulang diantaranya jenis tulang. Ada tulang panjang, seperti gambar di samping. Ini adalah gambar dari jenis tulang panjang. Macam tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah tulang panjang. Nah, tulang panjang memiliki rongga dan memiliki tanggung jawab sebagai penopang kerangka tubuh manusia. Contohnya, tulang panjang ini terdapat pada paha, tulang betis, fibula, tulang kering, tibia, tulang telapak kaki, metatarsal, dan tulang telapak tangan, metakarpal, jari-jari palang, serta tulang yang membentuk, yaitu humerus, ulna, dan radius. Tulang sesamoid. Macam tulang berdasarkan bentuknya adalah tulang sesamoid. Tulang sesamoid merupakan tulang yang tertanam pada tendon. Jadi, tulang ini ada di dalam tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang, penghubung antara jaringan otot dengan tulang. Tulang bulat kecil ini, seperti yang ada di gambar tersebut, pada umumnya dapat ditemukan pada tendon tangan, tendon lutut, ataupun kaki. Tulang sesamoid berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Contohnya, tulang ini adalah tempurung lutut patella, tulang bulat kecil pada umumnya. Dapat ditemukan pada tendon tangan, lutut, ataupun kaki. Tulang sesamoid berfungsi untuk melindungi tendon yang tertekan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Contohnya, tulang adalah tempurung lutut. Jadi itu si tulang sesamoid ini nih berfungsi untuk melindungi tendon. Jadi tuh kalau ada benturan-benturan di luar, ini akan melindungi tempurung lutut sendiri dan meningkatkan efisiensi sendi. Kemudian ada tulang pipi. Nah, seperti gambar yang di samping, macam tulang berdasarkan bentuknya adalah tulang pipi. Tulang ini memiliki ukuran yang sangat tipis, tetapi ukurannya dan bentuknya juga akan sangat bervariasi. Tulang ini akan memiliki area permukaan yang melindungi otot yang terdapat pada tulang tersebut. Contohnya, tulang pipi antara lain tulang rusuk, rib, tulang tengkorak, karnial, dan tulang dada, sternum, dan tulang belikat scapula. Dapat kita lihat, ini adalah gambar dari tulang pipi. Tulang pendek. Macam tulang berdasarkan bentuknya yang selanjutnya adalah tulang pendek.
Tulang pendek biasanya memiliki ukuran kira-kira sepanjang 5, sepanjang lebar, dan memiliki bentuk seperti dadu ataupun bundar. Tulang ini memiliki tugas pokok memungkinkan Anda menggerakkan tubuh. Contohnya dari tulang pendek ini antara lain tulang yang membentuk pergelangan kaki, tarsal, dan tulang membentuk pergelangan tangan, karpal. Kemudian ada tulang tak beraturan. Nah, tulang tak beraturan memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, pendek, ataupun pipih. Kenapa disebut tidak beraturan? Karena bentuknya itu tidak sesuai dengan tulang pendek, tulang panjang, ataupun tulang pipih. Contoh tulang yang termasuk dalam kategori ini adalah tulang belakang, vertebrae, tulang sakrum, tulang ekor, coccygeal, serta sebagian tulang yang membentuk wajah seperti tulang baji, sphenoid, tulang pipi, zygomatic, dan tulang ethmoid. Nah, itu ada contohnya, ada pipa, pendek, pipih, tak beraturan. Nah, karena tulang tak beraturan ini nih, dia nggak sama tulang-tulang yang lain. Dia bentuknya beda, makanya disebut dengan tulang tak beraturan. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.